Yo, it's been a long time since the last HVM series, ma bro. So sekarang gue mau ngomongin soal minimum attraction, atau dalam bahasa Indonesia nilai ketertarikan minimum. Kita singkat aja deh, jadi NIMIN. NIMIN ini merupakan tiket lo untuk menuju interview kerja ibaratnya. Kalau lo mau deketin cewek, itu ibaratnya lo lagi mau ngelamar kerja. Pertama kirim CV dulu, baru masuk ke stage interview. Kalau CV lo buruk alias di bawah harapan perusahaan, boro-boro keterima kerja bung. Interview pun gak bakal dipanggil. Sama juga kayak nyari pacar, lo harus melewati fase pertama dulu, yaitu kirim CV. Bedanya kalau di sini bukan kirim CV kerja, tapi lo harus melewati NIMIN-nya cewek-cewek, yaitu muka lo harus memenuhi ekspektasi. Kalau muka lo alias fisik lo itu nggak memenuhi ekspektasi mereka, alias di bawah NIMIN, ya boro-boro mau pacaran, PDKT juga mereka nggak bakalan mau bung. HVM ini no bullshit lah, nggak ada being a good guy, being a gentleman, or whatsoever. Kalau lo nggak memenuhi NIMIN-nya cewek, ya lo nggak akan bisa masuk ke fase PDKT. Semua yang namanya karakter, kebaikan, kepintaran, dan perilaku gentleman, whatsoever, itu ngaruh saat interview, alias pas PDKT. Mau lu segentle Pangeran Charles juga, kalau nggak memenuhi NIMIN-nya cewek, ya lo nggak bakal dikasih kesempatan buat PDKT, bung. NIMIN itu dipengaruhi nilai-nilai yang kelihatan, alias physical, seperti fisik, uang, popularitas. Ya no bullshit lah, uang itu penting juga gitu loh. Cowok-cowok yang memiliki 3 hal tersebut cenderung mudah untuk masuk ke fase PDKT. Serius, karena ya mostly cewek bakal ngelolosin lo ke fase PDKT karena lo udah melewati NIMIN-nya mereka gitu loh. NIMIN tiap cewek tentu berbeda-beda standarnya. Tergantung orangnya lah, tergantung selera. Ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget, ada yang cukup, yang penting baik doang. Gua pernah ketemu tuh ada cewek, gue tanya standarnya gimana, yang penting baik doang. Buset dah, ini orang kagak ada standar apa gimana, yang penting baik doang gitu. Tapi ya ada gitu. NIMIN itu terdiri dari 3 hal di atas, uang, fisik, dan popularitas. Populer ini macam-macam lah, bisa aja populer di SMA lo, atau terkenal di YouTube, atau anak TikTok kah, atau pokoknya populer. Karena ya cewek akan suka sama orang yang memang itu diakuin oleh society, yang diakuin oleh lingkungan. Ya wajar lah, cowok pun demikian. Ini semua nih, 3 hal di atas, uang, fisik, popularitas merupakan jembut, alias jembatan kabut. Maksudnya apa? Ini merupakan jembatan yang bantu lo buat dapet pacar, tapi kadang ketutupan kabut, alias nggak banyak yang sadar, nggak banyak yang ngeliat, kadang banyak yang naif, mikir yang penting gue jadi nice guy, yang penting gue jadi good guy, or jadi cowok romantis, or jadi cowok loyo, or apapun lah. Enggak boy, segentle Pak Habibie sekalipun, kalau body fat lo 70%, kalau lo nggak memenuhi NIMIN cewek target lo nggak akan bisa melewati jembut, alias jembatan kabut. Cowok juga sama, punya NIMIN juga kalau ngeliat cewek, fisik, uang, dan popularitas juga. Kalau tuh cewek nggak memenuhi NIMIN gua misal, meskipun sebaik ibu peri dan spinter Aristoteles sekalipun, juga nggak gua lirik. Ini bukan negeri dongeng di mana tukang parkir nikah sama anak presiden. Kalau lo lihat ada cowok jelek dapet cewek cakep, ya dia emang jelek secara fisik, tapi lo lihat faktor NIMIN lainnya pasti memenuhi. Setiap orang punya standar penerimaan nilai minimum yang berbeda-beda, tapi semuanya terdiri atas 3 hal tadi. Setelah lolos dari NIMIN, baru tuh masuk PDKT, baru layak lo nyebut diri lo gebetan. Jangan kayak cowok-cowok lo YOLO value legend lah, baru pernah chat sekali udah ngaku-ngaku gebetan. Bangsat, SKSD nih mah, sok kenal sok jembut. Di fase PDKT barulah berperan banyak nih hal-hal seperti taste music, nyambung apa enggak, lo baik apa enggak, lo gentle apa kagak, dan lain-lainnya. Di PDKT, bukan di fase ngirim CV tadi. Ini benar-benar fase yang cair, alias nggak bisa ditebak. Saat interview kerja, banyak pelamar yang sebenarnya standar-standar aja, tapi diterima. Sedangkan yang CV-nya gila-gila nih, gak terima. Ini karena saat interview itu, faktornya banyak. Gak cuma NIMIN 3 tadi aja. Disinilah kita-kita yang mukanya nggak seganteng Anang Hermansyah bisa unggul. Disinilah otak lo dan perilaku lo berguna. Fisik itu penting banget, karena itu tiket lolos ke fase PDKT. Tapi saat PDKT menjadi high value 1000 kali lebih penting. Banyak orang ganteng udah diterima PDKT, tapi kelakuannya kayak berak, ngejar-ngejar cewek berlebihan, telepon mulu, cemburuan padahal belum pacaran. Anjir, branding disco. Apalagi yang tukang pamer harta, mending kalau beneran kaya. Ada juga yang kere tapi ngaku-ngaku kaya pas PDKT. Bener-bener cowok BTKB, bullshit tai kebo. Ada gue liat di TikTok tuh, cowok mau jalan sama cewek, dia bilang gini ke ceweknya, tapi gue pakai HRV nggak apa-apa kan? Soalnya Mini Cooper gue lagi di servis. What the fuck bro? Nggak jelas, bet.
So, sebenarnya kesimpulannya gini, gantenginlah diri lo supaya lo itu lolos Nimin. Carilah uang agar lolos Nimin. Ya nggak perlu jadi sekaya Hotman Paris, nggak perlu juga jadi seganteng Aldi Taher atau menjadi cowok dengan body fat 6%. No, 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 no. Cukup lolos Nimin. Ya Niminnya tergantung target lo ya. Makin cakep tuh cewek, ya pasti makin tinggi Niminnya. Ya kayak masuk SMP aja. SMP favorit ya mungkin nilai minimumnya 9 kan. After Nimin nih, being high value is the key. Lebih dari apapun. Confidence dan karisma akan berfungsi lebih dari sekedar body fat 6% atau otot segede otot aderai. Lebih penting confidence dan karisma di sini saat setelah masuk PDKT gitu. So now gini, kalau lo deketin cewek dan emang lo sadar lo nggak memenuhi Nimin dia, lupain aja, buang-buang waktu. Mending lu fokus sama diri lu sendiri dulu. Apalagi buat lu nih yang suka DM-in cewek Instagram yang gak lu kenal. Aduh, tolong deh, stop dulu. Merending disco bos.